Namaku Mira. Usia 25 tahun dan sejak 2 tahun lalu aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di Tokyo, Jepang. Meninggalkan tanah air demi keluarga bukan pilihan mudah. Tapi saat itu aku tak punya banyak jalan keluar. Ayah sudah lama tiada, adikku butuh biaya sekolah. Dan ibu, ya, Bu Watina, ibuku sendiri, tak pernah berhenti menuntutku jadi tulang punggung. Hari-hariku di Jepang terasa seperti robot. Bangun pagi, bersih-bersih, memasak, mencuci, lalu kembali tidur larut malam. Aku bekerja untuk seorang pria muda bernama Kenji Nakamura. Usianya sekitar 32. Wajahnya tampan, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi tegap. Kalau saja dia punya tangan dan kaki. Kenji kehilangan kedua tangannya dan kakinya akibat kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup menyendiri. Ia hanya tinggal bersama perawat lansia yang sesekali datang, dan aku, pembantunya yang bertugas menjaga rumah dan merawat segala keperluannya. Tapi jangan bayangkan Kenji pria lemah. Justru sebaliknya. Meski fisiknya terbatas, pikirannya tajam. Ia menjalankan bisnis teknologi dari rumah dengan sistem otomatis yang membuat rumah itu terasa seperti dunia asing bagiku. Pintunya buka tutup sendiri, perintahnya pakai suara, dan ia bekerja lewat laptop yang dikendalikan hanya dengan gerakan mata dan suara. Kadang aku lupa kalau ia cacat. Suatu malam, sekitar pukul 9 aku menerima telepon dari ibu di Indonesia. Mira, dengerin ibu baik-baik. Suara ibu terdengar berat, tidak seperti biasanya. Kamu harus nikah? Nikah? Aku nyaris menjatuhkan piring yang sedang kubersihkan. Dengan siapa? Ibu terdiam sesaat. Dengan Tuan Kenji. Aku terpaku. Kukira aku salah dengar. Tapi tidak. Ibu ulangi lagi, bahkan lebih keras. Dia mau nikahin kamu, Mira. Mahar 800 juta. Dan katanya, gajimu bisa dia naikkan sesuka hati. Ini kesempatan langka. Ibu minta kamu terima. Dadaku sesak. Suaraku tercekat. Ibu sadar nggak? Dia itu majikan kamu. Orang kaya. Hidupmu bisa berubah. Kita bisa lunasi utang. Adikmu bisa kuliah. Kamu bisa punya masa depan. Apa kamu tega lihat ibu terus-terusan nyari pinjaman? Aku diam. Terlalu banyak suara berputar di kepala. 800 juta. Gaji naik. Tapi menikahi pria yang bahkan tak bisa menggenggam tanganku? Malam itu aku tak bisa tidur. Pandanganku kosong menatap langit-langit kamar sempitku. Di luar, salju mulai turun. Sunyi. Dingin. Dan aku merasa seluruh hidupku akan berubah ke arah yang tak pernah bisa kutebak. Esok harinya, suasana rumah begitu hening. Hanya suara dentingan sendok dan detik jam dinding yang menemani sarapanku. Tuan Kenji duduk di ruang tengah, di atas kursi rodanya. Tatapannya mengarah keluar jendela, seperti biasa, jauh, dingin, dan tak terbaca. Aku masih belum tahu bagaimana harus bersikap setelah ucapan ibu semalam. Masuk akal memang. Uang mahar sebesar 800 juta bisa mengubah hidup kami sekeluarga. Tapi pernikahan bukan sekadar uang. Dengan tubuhnya yang tak sempurna, Kenji bukan pria yang bisa kubayangkan jadi suami. Bahkan, aku belum pernah melihatnya tertawa. Menjelang siang, aku dikejutkan oleh suara pintu depan dibuka. Seorang pria tua berpakaian rapi masuk sambil membawa map coklat tebal. Ia membungkuk sopan kepadaku, lalu berjalan menuju Kenji. Mereka berbicara dalam bahasa Jepang yang cepat. Aku hanya menangkap beberapa kata. Tapi, saat mata Kenji menoleh padaku dan berkata dengan bahasa Indonesia yang pelan, "Mira, kamu sudah tahu soal lamaran ini, kan?" Aku tertegun. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meski tenggorokanku terasa mengering. "Kalau kamu mau, semuanya akan diproses cepat. Aku akan beri kamu mahar 800 juta. Aku juga akan naikkan gajimu sebesar 3 kali lipat, bebas kamu tentukan." Aku membuka mulut, tapi tak satu pun kata keluar. Kenji menatapku, bukan dengan harapan atau cinta, tapi seperti menawar sebuah kontrak kerja. "Bukan karena aku kasihan padamu, Mira. Ini pernikahan yang saling menguntungkan. Kamu butuh uang, aku butuh pendamping. Bukan perawat, bukan pembantu, tapi istri yang bisa tinggal bersamaku. Secara sah, itu saja."
Hatiku remuk. Kenapa saya? Tanyaku akhirnya lirih. Banyak wanita lain di luar sana, kenapa harus saya? Kenji diam sesaat, lalu menjawab tanpa menatap langsung. Karena kamu tidak pernah memandangku dengan jijik. Karena kamu bekerja tanpa pura-pura. Karena kamu manusiawi. Aku nyaris menangis mendengar itu, tapi aku tahan. Mungkin karena sejak kecil aku sudah terbiasa ditekan kenyataan. Aku terbiasa menelan kepahitan tanpa boleh memperlihatkan air mata. Malam harinya, aku kembali bicara dengan ibu lewat video call. Kamu tahu sendiri, kita nggak punya apa-apa, Mira. Ini bukan cuma soal kamu, ini buat keluarga, kata ibu dengan wajah kerasnya. Kalau kamu masih punya hati buat ibu, kamu terima. Nikah itu bisa belajar sayang, yang penting halal. Aku mengangguk dalam diam. Kali ini bukan karena aku setuju, tapi karena aku lelah. Lelah jadi satu-satunya yang terus berkorban. Lusa, aku menandatangani surat perjanjian pernikahan. Tanpa pelaminan, tanpa bunga, tanpa gaun putih. Hanya aku, Kenji, dan seorang penghulu dari kedutaan. Dan saat ijab kabul itu selesai, aku resmi jadi istri dari pria Jepang tanpa tangan dan kaki. Hanya Tuhan dan hatiku yang tahu betapa hampa rasanya saat itu. Hari pernikahanku berlalu seperti bayangan. Tak ada ucapan selamat, tak ada foto keluarga, bahkan tak ada cincin. Semuanya dilakukan dalam senyap, dalam ruang tamu yang dingin dan terlalu bersih. Kenji hanya menatapku setelah akad nikah selesai. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat datang di hidupku, seperti yang sering kutonton di sinetron. Ia hanya berkata, datar dan tenang, mulai hari ini kamu tinggal di kamar utama. Aku menunduk. Baik Tuan, jangan panggil aku Tuan lagi, katanya. Kita sudah suami istri, panggil saja Kenji. Malam itu, aku berdiri lama di depan pintu kamar utama. Tanganku menggenggam gagang pintu, tapi kakiku seolah tak mau melangkah. Aku tahu di balik pintu itu, suamiku menungguku. Pria yang tak punya tangan untuk memeluk dan tak punya kaki untuk mendekatiku. Tapi tetap saja, tubuhku gemetar. Kupelankan napasku dan kubuka pintu perlahan. Kenji sudah di atas ranjang. Lampu kamar menyala temaram. Ia mengenakan kaos lengan pendek. Tubuh bagian bawahnya tertutup selimut. Matanya menatapku lama, lalu ia berkata dengan suara pelan namun jelas. Aku nggak akan menyentuhmu, Mira. Aku tahu kamu menikah denganku bukan karena cinta. Aku hanya menatapnya. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku cuma mau kamu lakukan satu hal malam ini. Lanjutnya, aku menelan ludah. Hatiku berdebar. Apa? Kenji mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan. Ada sebuah meja kayu kecil, dan di atasnya berdiri sebuah bingkai foto yang sebelumnya tak pernah kulihat. Aku melangkah mendekatinya. Tanganku meraih bingkai itu, dan aku terpaku. Foto seorang wanita Jepang, cantik. Matanya mirip Kenji, tapi wajahnya kosong, mati, seperti tanpa jiwa. Itu adikku, namanya Hana. Aku menoleh. Kenji menatap langit-langit kamar. Dia satu-satunya yang tersisa di hidupku sebelum kecelakaan itu. Tapi dia menghilang. Malam yang sama ketika mobilku terguling. Sampai sekarang, aku nggak tahu di mana dia. Orang-orang bilang dia sudah mati. Tapi aku tahu dia masih hidup. Kenji menghela napas panjang. Aku hanya mau kamu. Tolong bacakan surat ini di depan fotonya. Kenji memintaku membuka laci kecil di samping ranjang. Di dalamnya ada selembar kertas lusuh dilipat rapi. Aku membukanya. Tulisan tangan Kenji begitu rapi. Isinya surat permintaan maaf. Panjang, penuh luka, dan berulang kali menyebut nama Hana. Aku bacakan surat itu perlahan dengan suara lirih yang gemetar. Setiap kalimat seolah mengandung beban bertahun-tahun yang tak pernah diungkapkan. Setelah aku selesai, Kenji hanya berkata satu kalimat, "Terima kasih, aku akhirnya bisa tidur malam ini." Dan benar, tak lama setelah itu, ia memejamkan mata. Tapi aku duduk di pojok kamar, mata terbuka, hati gelisah, dan untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari balik dinding kamar itu.
Pagi itu, aku bangun dengan tubuh lelah. Bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena semalaman aku tak bisa memejamkan mata. Suasana kamar utama berbeda, dingin, seperti menusuk tulang. Meski pemanas menyala, aku merasa seolah ada yang membekukan udara malam itu. Dan entah kenapa, sejak aku membaca surat Kenji semalam, aku merasa seperti diawasi. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya kelelahan, mungkin hanya pikiran yang terlalu sensitif karena suasana baru. Tapi saat aku berdiri di depan meja kecil tempat foto Hana diletakkan, aku tertegun. Bingkai foto itu bergeser. Tadi malam aku meletakkannya lurus, tapi pagi ini posisinya miring, seolah ada yang menyentuhnya. Aku menoleh ke arah Kenji yang masih terlelap. Jelas bukan dia. Tak mungkin dia bisa memindahkan bingkai itu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Hana? Sepanjang siang, aku bekerja seperti biasa. Tapi di sela-sela waktu istirahat, aku membuka laci-laci di kamar kerja Kenji. Bukan mencuri, tapi mencari petunjuk. Aku tahu ini mungkin salah, tapi perasaan gelisah ini tak mau diam. Di dalam salah satu laci buku, aku menemukan album tua. Sampulnya kulit hitam dan agak berdebu. Saat kubuka, aku menemukan foto-foto masa kecil Kenji dan Hana. Mereka tampak sangat dekat. Ada foto mereka berdua saat Hanami tertawa di bawah pohon sakura. Lalu foto ulang tahun Hana ke-10 dan kemudian aku menemukan halaman yang membuat jantungku berhenti sesaat. Sebuah foto Hana sedang berdiri di depan rumah yang sama dengan yang kutinggali sekarang. Di bagian bawah foto tertulis dengan spidol merah, Hana 2 hari sebelum menghilang. Aku membalik foto itu. Di belakangnya ada tulisan tangan. Maafkan aku, Kenji. Aku tak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku tahu rahasia ayah, dan kamu juga akan tahu suatu hari nanti. Jangan cari aku. Tanganku gemetar. Siapa yang menulis ini? Kenji atau Hana sendiri? Saat itulah pintu kamar kerja terbuka. Aku hampir menjatuhkan album itu. Kenji duduk di kursi rodanya, menatapku tajam. Kamu buka laci itu? Tanyanya. Aku panik. Maaf, aku lihat foto Hana. Aku tahu kamu penasaran, katanya pelan. Tapi aku minta kamu jangan buka-buka masa lalu keluargaku. Ia mendekat, meski harus didorong pelan dengan tongkat otomatis di kursinya. Matanya menatap lurus padaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Kenji bukan sebagai pria dingin, tapi sebagai seseorang yang menyimpan luka dalam. Rumah ini menyimpan lebih banyak hal dari yang bisa kamu bayangkan, Mira. Aku menunduk. Aku hanya ingin tahu siapa Hana. Kenji diam sesaat, lalu berkata, kalau kamu mau tahu, malam ini jam 2 pagi, kamu keluar ke taman belakang. Tapi sendiri. Jangan bawa apa-apa. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Karena itu waktu di mana Hana biasanya berdiri di bawah pohon sakura, menatap jendela kamar ini. Hatiku mencelos. Aku tak tahu apakah suamiku ini hanya trauma, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menunggu di luar sana. Tapi entah mengapa, aku tahu malam ini akan mengubah semuanya. Jarum jam menunjuk pukul 01.58 dini hari. Aku duduk di tepi ranjang dengan jantung yang berdegup tak menentu. Ruangan sunyi. Lampu kamar sengaja kupadamkan sejak pukul 11, pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya aku belum memejamkan mata sejak Kenji mengatakan kalimat itu sore tadi. Malam ini, jam 2 pagi, taman belakang, sendiri. Kalimat itu bergema terus di kepalaku. Rasa takut dan penasaran bertarung di dalam dada. Tapi entah kenapa, kakiku tetap bergerak. Tanganku tetap membuka pintu kamar pelan-pelan, nyaris tanpa suara. Lorong rumah gelap dan dingin. Aku menahan napas saat melewati kamar Kenji. Pintu kamarnya tertutup rapat. Tidak terdengar suara apapun, seolah seluruh rumah sedang menahan detak. Aku tiba di pintu belakang. Ku pelintir gagangnya perlahan, lalu mendorongnya hingga terbuka. Angin musim semi langsung menyentuh wajahku. Di halaman belakang berdiri sebuah pohon sakura besar yang sedang berbunga.
Kelopaknya jatuh satu-satu, menari di udara. Dan di bawah pohon itu, ada sosok seseorang berdiri. Aku sontak mundur satu langkah. Nafasku tercekat. Sosok itu perempuan, berdiri membelakangi aku, mengenakan kimono putih pucat. Rambutnya panjang, terurai. Tubuhnya kurus dan dari belakang sangat mirip dengan foto Hana. "Hana?" Bisikku, tak sadar suara itu keluar dari mulutku. Sosok itu tak menjawab, tapi perlahan ia mulai memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya datar, mata gelap, kulitnya pucat nyaris biru. Aku mematung, tidak tahu harus lari atau berteriak. Tapi sosok itu tiba-tiba bicara, pelan, hampir seperti angin. "Jangan percaya dia." Suara itu serak, berat, dan seperti dari dalam sumur. "Dia bukan yang kamu kira." Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang. Kelopak sakura berterbangan dan sosok itu hilang begitu saja. Aku jatuh terduduk di tanah. Seluruh tubuhku menggigil. Keringat dingin mengalir di punggung. Beberapa detik kemudian, pintu belakang terbuka. Kenji muncul di ambang pintu, masih di kursi rodanya. "Kamu lihat dia kan?" katanya dengan suara datar. Aku hanya bisa menatapnya, tak mampu bicara. "Sudah kubilang, rumah ini menyimpan banyak rahasia, tapi itu baru awalnya, Mira." "Apa maksudmu?" tanyaku nyaris berbisik. Kenji menatapku lama. Lalu ia berkata, "Karena sebenarnya Hana tak pernah hilang. Dia masih di sini, bersama kita, tapi bukan dalam bentuk yang kamu kenal." Aku terdiam, dan saat itu aku sadar pernikahan ini bukan cuma tentang mahar dan gaji, tapi tentang sebuah rahasia kelam yang mengintai di balik senyuman datar seorang pria cacat, dan rumah besar yang terlalu sunyi untuk disebut rumah. Setelah malam itu, aku tak lagi memandang rumah ini dengan cara yang sama. Tiap sudutnya seakan menyimpan bisikan. Dinding-dindingnya dingin. Udara dalam rumah serasa lebih berat. Dan Kenji semakin membuatku bingung. Ia tak pernah menyinggung soal penampakan Hana lagi, seolah malam itu tak pernah terjadi. Tapi aku tahu ia melihatnya juga. Wajahnya tidak kaget, justru tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang memang harus datang. Siang itu, aku mencoba bertanya lagi padanya. Aku harus tahu, karena perasaanku semakin tak tenang. "Aku ingin tahu yang sebenarnya, Kenji. Tolong jangan bohongi aku," kataku hati-hati. Kenji diam. Tangannya, atau lebih tepatnya lengan buntungnya, bergerak sedikit. Kursi rodanya bergeser pelan mendekatiku. "Apa kamu pernah dengar tentang ritual Sukumogami?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengerutkan kening. "Apa itu?" "Ritual kuno dari Jepang, yang dipercaya bisa memanggil arwah orang mati untuk masuk ke benda atau tempat yang pernah mereka cintai. Bukan semacam pemanggilan biasa, tapi ikatan, perjanjian," jelasnya datar. "Kenapa kamu ceritakan ini padaku?" Kenji memejamkan mata. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Karena aku yang melakukannya, aku yang memanggil arwah Hana kembali." Darahku berdesir. "Apa? Maksudmu kamu yang menyebabkan semua ini?" Ia mengangguk pelan. "Setelah kecelakaan itu, aku kehilangan segalanya. Kakiku, tanganku, bisnis, harga diri. Tapi yang paling menghancurkan adalah kehilangan Hana, adikku satu-satunya." Suara Kenji mulai bergetar, walau wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Aku coba bunuh diri berkali-kali, tapi aku tetap hidup. Lalu seseorang mendatangiku, seorang biksu tua. Ia tahu segalanya, dan ia menawarkan satu jalan agar aku bisa melihat Hana lagi." "Apa syaratnya?" tanyaku nyaris berbisik. Kenji menatapku. Dalam, lurus, menikah. Aku mundur setapak, tak mengerti. Biksu itu bilang, agar ritual itu sempurna, aku harus menikah dengan seorang perempuan dari luar negeri. Perempuan yang belum terikat keluarga Jepang, agar tak ada pertentangan roh. Mataku membelalak. "Jadi, kamu menikahiku untuk ritual itu?" "Bukan untuk mengorbankanmu, tapi sebagai jembatan. Aku tak berniat menyakitimu, Mira. Tapi, sekarang aku tahu semua ini sudah di luar kendaliku." Kenji menggigit bibirnya.
menahan emosi. Aku pikir Hana akan datang dalam wujud damai. Tapi sejak kamu datang, dia mulai gelisah. Dia muncul dan dia bicara padamu. Itu berarti kamu sudah masuk ke dalam perjanjian ini, suka atau tidak. Aku merasa tubuhku mulai bergetar. Lalu, apa yang akan terjadi padaku? Kenji tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menetes dari matanya. Aku minta maaf, Mira. Mungkin ini bukan hanya tentang Hana lagi, tapi juga tentang darah. Sejak pengakuan Kenji sore itu, aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih mencekam. Aku tak bisa lagi tidur dengan tenang. Suara langkah kaki di lorong rumah kerap terdengar selepas tengah malam, padahal hanya aku dan Kenji yang tinggal di rumah itu. Lantai yang berdecit, lampu yang berkedip, bahkan suara seseorang bernyanyi lirih dalam bahasa Jepang, suara perempuan. Satu malam, tepat pukul 12:05, aku sedang mencuci gelas di dapur ketika listrik rumah tiba-tiba padam. Gelap, sunyi, dan kemudian terdengar suara pintu kamar terbuka. Bukan pintu kamarku, bukan kamar Kenji, tapi pintu kamar tamu lama yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Aku berjalan perlahan ke arah suara itu, jantungku berdebar begitu keras hingga seolah bisa kudengar sendiri gema denyutnya. Kamar itu terletak di ujung lorong, berdebu, pintunya selalu tertutup rapat. Tak pernah dibuka sejak aku bekerja di sana. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit, menimbulkan celah gelap seperti mulut menganga. Dan dari celah itu, kulihat cahaya merah samar seperti nyala lilin. Aroma dupa menyesakan masuk ke hidungku. Jari-jariku mulai dingin. Aku ingin pergi, tapi kakiku malah melangkah masuk. Saat pintu kamar terbuka sepenuhnya, aku membeku. Di dalam kamar ada 3 lilin menyala membentuk segitiga. Di tengahnya tergeletak sebuah boneka kayu kecil berpakaian kimono. Wajahnya menyerupai Hana. Dinding kamar penuh dengan tulisan kanji berwarna merah, seperti dicat dengan tangan. Tapi bau anyir yang menyengat membuatku sadar, itu bukan cat, itu darah. Dan di ujung kamar berdiri sosok perempuan yang sama, rambut panjang, kimono putih, dan matanya kosong. Suaranya terdengar lirih, tapi tajam menusuk. Kau seharusnya tak masuk ke dalam ini, Mira. Ini bukan tempatmu. Tapi dia membawamu, dan sekarang kau tak bisa pergi. Aku mundur, tapi pintu tertutup dengan keras di belakangku. Tubuhku gemetar. Ku teriakan nama Kenji, tapi tak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil dari perempuan itu. Ia mulai berjalan mendekat. Lantai kayu berderit tiap langkahnya. Kau pikir ini tentang cinta? Ini tentang darah, tentang janji, dan tentang balas dendam. Tiba-tiba, suara pintu kamar dibuka dari luar. Cahaya menyilaukan masuk. Sosok perempuan itu menghilang seketika, seperti asap yang disedot ke balik lantai. Kenji ada di ambang pintu. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Mira, ia mendorong kursinya masuk, mendekapku. Kamu masuk ke ruangan itu? Gila. Aku dengar suara. Aku pikir suaraku bergetar tak karuan. Kenji memalingkan wajahnya, matanya merah. Kamar ini seharusnya tidak boleh dibuka. Ini tempat terakhir Hana berdiri sebelum menghilang. Disinilah perjanjian itu dimulai. Dan jika kamu sudah masuk ke dalamnya, aku menatapnya dengan tubuh menggigil. Apa maksudmu? Ia menatap lurus ke mataku. Kamu bukan lagi sekadar istriku, Mira. Kamu sudah jadi bagian dari ikatan itu. Dan jika malam ke-7 datang, darahmu mungkin harus dibayar untuk membebaskan jiwanya. Aku tercekat. Hari ini hari keberapa sejak kami menikah? Hari ke-6. Hari itu adalah hari ke-7 sejak aku menikah dengan Kenji. Dan sejak pagi, firasat buruk tak berhenti membayangi. Langit Tokyo mendung kelabu, angin dingin menusuk, dan seluruh rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, suara mesin pembersih otomatis yang biasa berdengung pun mati tanpa sebab. Kenji nyaris tak bicara apapun sejak semalam. Wajahnya tegang, tatapannya sering kosong menatap lantai atau sudut rumah. Ia hanya berkata satu hal sebelum menghilang ke kamar kerjanya. Apapun yang terjadi malam ini, tetap di kamarmu.
Jangan buka pintu, Mira. Jangan panggil aku. Jangan jawab suara siapapun, bahkan kalau kamu dengar aku memanggil." Ucapannya membuatku semakin gelisah. Malam itu, aku duduk di ranjang dengan tubuh tegang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti menunggu palu takdir jatuh ke atas kepalaku. Keringat dingin membasahi tengkukku. Meski ruangan hangat, tepat pukul 12 malam, lampu kamar padam. Sendiri, gelap, sunyi. Lalu terdengar suara itu, suara Kenji. "Mira, tolong aku." Suaranya lemah, serak, seperti sedang terluka. Tapi aku teringat pesannya. Jangan jawab suara siapapun, bahkan kalau kamu dengar aku memanggil. Hatiku terbelah. Suara itu terus memanggil, "Mira, buka pintunya. Tolong." Tanganku hampir menyentuh gagang pintu, sampai aku dengar suara lain. Suara perempuan. Pelan, tapi sangat jelas. "Jangan percayai suara itu. Itu bukan suamimu. Kenji sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dan jika kamu buka pintu sekarang, kamu akan kehilangan semuanya, jiwanya atau hidupmu." Tubuhku gemetar. Aku terduduk di lantai, menahan napas, menutup telinga. Tapi suara-suara itu terus datang, bisikan, teriakan, ratapan, seperti ada dua dunia yang bertabrakan di balik pintu kamarku. Kemudian, semua suara itu terhenti. Tak ada lagi panggilan, tak ada lagi bisikan. Yang ada hanya bau amis, sangat tajam. Aku perlahan membuka pintu, lorong gelap. Tapi samar-samar aku melihat jejak darah mengarah ke ruang tengah. Aku berlari, dan di sana, di tengah ruangan, kulihat Kenji tergeletak, tubuhnya penuh luka gores di dada, dan kursi rodanya terbalik. Tapi dia masih hidup, matanya terbuka, nafasnya terengah. Aku berlutut mendekatinya, memeluk tubuhnya yang dingin. "Apa yang terjadi?" tanyaku panik. "Aku melawan dia. Aku pikir aku bisa menahannya, tapi Hana sudah terlalu kuat." Kenji yang menggigit bibirnya, menahan sakit. "Dia bukan adikku lagi, Mira. Arwah itu berubah." Aku menangis. "Aku tak peduli dengan mahar. Aku tak peduli gaji. Aku hanya mau kamu selamat." Kenji menggenggam lenganku dengan sisa tenaganya. "Kau harus akhiri ini. Malam ini, pergi ke kamar tamu, ambil boneka itu, dan bakar. Bakar sampai habis. Hanya itu satu-satunya jalan menutup perjanjian berdarah ini." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Tapi, bagaimana dengan kamu?" Kenji tersenyum tipis. "Kalau kamu selamat, aku akan tahu ini semua tak sia-sia." Aku mengangguk, dan dengan langkah gemetar, aku berdiri, meninggalkannya di lantai, melangkah ke arah kamar tamu lama. Tak ada waktu lagi. Entah aku akan selamat, atau malam ketujuh ini akan menjadi malam terakhir dalam hidupku. Langkahku terasa berat saat menyusuri lorong menuju kamar tamu lama. Dinding rumah seperti bergemuruh, seolah napas arwah berkeliaran di antara celah-celah rumah ini. Tanganku dingin, kaki gemetar. Saat kusentuh gagang pintu kamar itu, aku nyaris tak bisa membukanya. Tapi suara Kenji yang memohon tadi menguatkanku. Dengan satu hentakan, pintu terbuka. Dan di sana, seperti sebelumnya, ada boneka kayu kecil berbaju kimono duduk tenang di tengah lingkaran lilin. Tapi kali ini, matanya membuka sendiri. Aku mundur, nafasku tercekat. Lalu terdengar suara Hana. Tapi bukan lirih seperti malam sebelumnya. Kali ini suara itu berubah, penuh kemarahan, menuntut, memekakan telinga. "Kau pikir bisa mengusirku? Kau pikir dengan membakarku, semuanya akan selesai?" Suara itu datang dari seluruh sudut ruangan. Udara menjadi dingin seperti es. Lilin padam satu-satu. Lampu kamar berkedip, lalu pecah berderak. Aku tahu, ini bukan waktunya ragu. Dengan tangan gemetar, aku siramkan bensin kecil yang sempat kuambil dari dapur ke arah boneka itu. Kumainkan korek api dengan tangan gemetar, dan ketika nyala api menyala, aku lemparkan ke arah boneka. Brake! Api langsung menyambar. Suara seperti teriakan mengerikan terdengar, seperti wanita meraung dari dasar neraka. Ruangan bergetar, asap tebal menyebar. Tapi
Aku tak bergerak. Aku menatap api itu sambil menangis. Lalu, tiba-tiba semua menjadi senyap. Api padam sendiri, ruangan tak berasap. Dan boneka itu hilang. Hanya abu yang tersisa. Sunyi menggantung beberapa detik, jantungku masih berdetak cepat. Kemudian, aku dengar langkah pelan dari luar kamar. Aku berlari keluar. Kenji masih tergeletak di ruang tengah. Tapi kali ini wajahnya tenang. Nafasnya mulai normal. Luka-lukanya berhenti mengeluarkan darah. Aku mengguncang tubuhnya. Kenji, matanya terbuka. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Pelan, sudah selesai?" Aku mengangguk, air mataku mengalir. "Sudah, Hana, sudah pergi." Kenji tersenyum kecil, lalu menutup matanya kembali, tapi kali ini dengan damai. Aku menangis. Tapi tangis yang berbeda. Bukan tangis takut, bukan karena luka, tapi karena aku akhirnya tahu pernikahan ini bukan cuma tentang uang atau keterpaksaan. Ada luka yang lebih dalam, jiwa yang lebih rusak, dan cinta yang lebih diam-diam dari yang pernah kubayangkan. Dan aku memilih bertahan. Bukan karena Kenji sempurna, tapi karena aku tahu tidak semua yang rusak harus dibuang. Beberapa justru harus diperjuangkan agar bisa sembuh bersama. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah itu. Rumah ini sekarang terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Tidak ada lagi suara langkah di tengah malam. Tidak ada lagi suara bisikan dari balik pintu kamar. Tidak ada lagi hawa dingin yang menggigit tulang, dan tidak ada lagi sosok perempuan berkebaya putih dengan mata kosong berdiri di bawah pohon sakura. Hana benar-benar telah pergi. Aku tahu itu bukan hanya karena boneka kayu yang kubakar, tapi karena luka lama yang akhirnya dihadapi. Karena rahasia yang selama ini disimpan akhirnya dibuka. Dan karena untuk pertama kalinya Kenji mengizinkan dirinya untuk ikhlas. Kenji kini lebih sering tersenyum. Meski tubuhnya masih tak sempurna, ia tak lagi menatap masa lalu dengan dendam. Ia mulai kembali bekerja secara perlahan, memimpin perusahaannya dari rumah. Kadang ia memintaku duduk di sebelahnya, hanya untuk membacakan email atau sekadar menemaninya makan siang. Kami tak pernah membicarakan soal cinta. Tapi setiap sore saat aku menuangkan teh dan dia berkata, "Terima kasih Hamira," dengan suara rendah, aku tahu hatinya sedang belajar mengenalku lebih dalam. Dan aku pun belajar. Belajar bahwa hidup tak selalu berjalan seperti rencana kita. Kadang kita dipaksa masuk ke dalam situasi yang menyesakan, mengerikan, bahkan tak masuk akal. Tapi di sanalah justru Tuhan menyelipkan pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Pernikahanku bukan diawali cinta, apalagi kebahagiaan. Tapi di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang lebih dari cinta. Aku menemukan keberanian untuk bertahan dan alasan untuk tetap tinggal. Pagi ini, matahari menyusup dari sela tirai jendela ruang tamu. Aku sedang menyapu ketika Kenji memanggil dari kamarnya. "Mira, kamu sibuk?" "Enggak." "Kenapa?" Jawabku sambil berjalan masuk. Ia menatapku, wajahnya teduh. Aku pikir sudah saatnya kita benar-benar menikah. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, ia tersenyum tipis. Bukan karena uang, bukan karena perjanjian, dan bukan karena rasa kasihan. Tapi karena aku ingin kamu tetap di sisiku. Karena kamu adalah alasanku untuk hidup. Aku tak sanggup berkata-kata. Hanya air mata yang menetes pelan di pipiku. Rumah ini pernah jadi saksi dendam, ketakutan, dan kehilangan. Tapi kini, rumah ini menjadi saksi kebangkitan. Dan aku tahu, selagi ada harapan, luka sedalam apapun bisa berubah menjadi kekuatan. Tamat.